Lagi pula, Yati ini gadis desa pekerja keras. Mama nanti bisa suruh dia apa aja. Kalau begitu, nanti si Yati ini bisa sekalian bantu pekerjaan rumah dong. Wah, bisa hemat uang bulanan buat gaji pembantu. Biar istrimu aja nanti yang kerjain kerjaan rumah. Lebih baik kamu mulai beres-beres rumah ini aja. Kamu kan udah biasa beres-beres di rumahmu di desa. Masa bantu mama sendiri nggak mau sih? Kamu kalau punya istri itu diajarin biar nggak pelit sama mama mertua sendiri. Kalau begini terus, aku bisa mati perlahan. Mereka kira aku pembantu mereka apa? ART bahkan digaji, sedangkan aku hanya disuruh-suruh tanpa digaji. Bahkan uangku yang lebih sering keluar. Orang tuaku sendiri saja tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Setahun sudah, tapi tidak ada perubahan. Aku menjalaninya karena ingat nasihat ibuku yang harus berbakti pada suamiku. Tapi perlakuan mereka terhadapku makin lama makin buruk. Ini bukan berbakti lagi namanya, tapi penjajahan. Dan hari-hari berlalu, mertuanya merasa mendapat pembantu gratis. Akan tetapi, setiap kali mertuanya meminta uang untuk dibelikan tas atau baju baru, Yanti selalu menolak dan mengatakan dia mengirim semua uangnya ke kampung untuk membayar hutang. Toh, mertuanya akan tetap menjelek-jelekannya. Walaupun Yati sudah beberapa kali membelikan sesuatu untuk mertuanya. Rian telah dipecat dari pekerjaannya karena ketahuan menggelapkan dana perusahaan. Hidupnya yang boros dan gemar berfoya-foya membuatnya selalu merasa kurang. Rian mencoba mencari pekerjaan di perusahaan lain. Namun karena reputasinya yang buruk, dia tidak pernah diterima bekerja di perusahaan manapun. Harta warisan keluarganya juga perlahan-lahan habis, dan hanya menyisakan rumah yang mereka tinggali. Yati, mana sarapan mama? Kemana anak itu? Sudah jam segini masih belum bangun juga. Malas sekali jadi perempuan. Rian, mana istrimu? Kok jam segini belum buatin sarapan sih? Aduh ma, pagi-pagi udah ribut aja. Rian semalaman begadang butuh tidur. Cari aja si Yati paling juga di dapur. Hari ini kan dia libur kerja. Aduh, maaf ya nak, ganggu tidur kamu. Tapi Yati juga nggak ada di dapur. Mama udah cari di setiap sudut rumah, tapi si Yati nggak ada. Dia nggak mungkin keluar rumah tanpa restu suaminya ini. Selamat siang, benar ini rumah Pak Rian, suami dari Ibu Yati? Bapak siapa ya? Saya pengacara dari Ibu Yati. Saya kesini ingin memberitahukan kalau Ibu Yati sudah mengajukan gugatan cerai kepada Pak Rian. Apa? Gimana maksudnya Pak? Rian! Rian! Kenapa sih ma panggil Rian pagi-pagi begini? Ini Rian, ada pengacara, katanya Yati mau cerai kamu. Bagaimana ini? Jadi saya diceraikan oleh si Yati. Benar Pak Rian, saya pengacara dari Bu Yati ingin menyampaikan kalau Pak Rian dan Bu Yati sedang dalam proses perceraian. Untuk kelancaran prosesnya, mohon kepada Pak Rian untuk datang ke persidangan besok. Berani-beraninya dia. Saya sebagai pengacara Bu Yati akan menjadi perwakilan beliau ke depannya. Jika ada pertanyaan tentang Bu Yati, silakan hubungi nomor saya. Baik, saya permisi dulu. Aduh, gimana ini Rian? Si Yati tuh sombong sekali pakai bawa-bawa pengacara ke rumah. Gimana ini? Siapa yang ngurusin mama nanti? Siapa yang bayarin hidup kita? Kita kan udah bangkrut sekarang. Mama, bisa diem dulu nggak? Rian lagi mikir ini. Bagaimana bisa wanita desa itu menceraikan Rian? Mama juga heran dari mana si Yati mendapatkan keberanian buat menceraikan kamu nak. Tapi gak apa-apa si Yati ceraikan kamu nak. Ada hikmahnya. Rian itu diceraikan sama gadis kampung itu. Memangnya apa hikmahnya? Yang ada Rian malu banget nanti. Kalau tahu begini, lebih baik Rian yang ceraikan si Yati. Harusnya si Yati punya banyak tabungan atau aset selama kalian menikah. Mama kan sudah lama nggak minta dibelikan ini itu lagi. Jadi gajinya pasti buat beli aset di kampungnya. Nanti waktu persidangan, kamu pasti dapat harta gonong gini. Jadi setuju aja langsung kalau si Yati minta cerai. Wah, apa bisa begitu, Ma? Jadi harta Yati akan dibagi dua dengan Rian.
Tapi nanti harta Rian juga dibagi ke Yati dong. Tenang, nak. Harta kita yang tersisa kan hanya rumah ini. Itu pun rumah ini atas nama Mama. Jadi kamu tenang aja. Rumah ini nggak akan dibagi ke si Yati. Benar begitu, Ma. Mama kenapa pintar sekali. Pantas Rian juga jadi pintar begini. Pasti semuanya berkat Mama. Pokoknya mamaku adalah yang terbaik. Kamu kalau ada maunya aja langsung muji-muji Mama. Siapa dulu Mama kamu? Pokoknya kamu nanti percepat aja proses perceraiannya. Biar hartanya si Yati cepat dibagi. Mama udah nggak sabar mau belanja-belanja lagi kayak dulu. Oke, Mas. Pengadilan memutuskan pasangan Rian dan Yati bercerai secara sah. Saat pengadilan akan memutuskan pembagian harta, Gonogini, pengacara Yati, Yang mulia, Pak Rian dan Bu Yati memiliki perjanjian pranikah tentang pisah harta. Jadi, karena adanya perjanjian pisah harta, maka harta yang dihasilkan sebelum dan setelah menikah menjadi hak masing-masing suami dan istri. Jadi tidak ada pembagian harta Gonogini. Apakah Anda memiliki bukti perjanjian pisah harta tersebut? Tentu Yang mulia. pengacara Yati memberikan perjanjian pranikah tentang pisah harta yang telah disahkan di notaris dan telah didaftarkan di KUA setempat, serta telah disepakati oleh pihak Rian dan Yati. Dengan begitu, tidak ada harta yang dibagi atau tidak ada harta Gonogini untuk Rian dan ibunya, dan hasil kerja keras Yati selama ini akan menjadi milik Yati seutuhnya. Rian lalu menjual rumah milik ibunya dan membeli rumah yang lebih kecil untuk tinggal. Tapi karena terbiasa hidup mewah, mereka tidak bisa mengatur keuangan mereka, dan dalam waktu singkat, uang dari menjual rumah terkikis habis. Tak lama mereka berdua pun menjadi gelandangan, sedangkan kakaknya menghilang bagai ditelan bumi dan meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, Yati telah hidup nyaman dan damai bersama ibunya yang masih sehat. Yati dan ibunya tidak pernah memiliki hutang apapun sebagaimana pengakuannya kepada mertuanya. Hal itu dilakukan agar mertuanya berhenti hidup boros, serta Yati merasa lebih baik menggunakan uangnya untuk hal yang lebih bermanfaat di masa depan. Yati dan ibunya selama ini telah rajin menabung dan menginvestasikan uangnya untuk membeli aset dan investasi lainnya yang membuatnya memiliki dana pensiun yang cukup untuk dirinya dan ibunya.